Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan atas kesempatan hari ini yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, baik yang di gereja maupun yang ikut online di rumah atau di perjalanan dimanapun berada. Tuhan akan memberkati kita dan memberikan yang terbaik bagi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan judul Tuhan memberikan jalan keluar, yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pencobaan, dan dalam setiap pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan buat kita semuanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjalanan yang harus dilalui. Ada begitu banyak perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan dalam kehidupan ini, perjalanan ini, ada banyak rintangan, masalah, problema, tantangan. Sampai hari ini saya belum pernah mendapati seorang pun manusia yang pernah mengaku bahwa dalam hidupnya tidak ada masalah. Semua pasti punya masalah. Mungkin besar kecilnya berbeda, kadarnya berbeda, dan tingkat kekuatan dalam menghadapi masalah itu berbeda dari setiap kita, pribadi lepas pribadi. Jadi hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada persoalan. Di dalam hidup ini tidak mungkin tidak ada badai. Apalagi kalau bicara penyakit, ada saja penyakit dalam hidup kita. Sekarang diserahkan untuk kita, untuk menjalani kehidupan ini tergantung kita. Apakah kita mau berjalan sendiri atau mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam perjalanan ini tergantung kita, apakah kita mau berjalan sendiri. Lihat bagian akhir daripada ayat yang barusan kita baca ya. Di sana ada tertulis di akhir daripada ayat ini, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita memang harus menanggungnya. Seluruh persoalan masalah. Tapi kesanggupan kita dalam menanggungnya tergantung dari kekuatan kita. Tapi saya pelajari kalau kita menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri, ada banyak kemungkinan tidak akan bisa bertahan. Kekuatan itu ada di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti kuat dan dapat melewatinya.
Artinya Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita ini selalu mulus, tidak ada masalah. Dia tidak pernah janji bahwa hidup kita ini tidak ada angin. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menggaransi bahwa Dia memberikan jalan keluar buat setiap persoalan kita, masalah kita. Haleluya. Dia menjaminnya. Tuhan menjamin. Dalam nats yang kita lihat, yang kita baca pada hari ini, ada 3 hal yang sangat penting yang boleh saya dapati dan saya bagi buat kita. Yang pertama adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seberat apapun problem, masalah, pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita, itu kita dapat lalui atau itu kita dapat katakan berat atau ringan, itu tergantung dari kekuatan kita. Benar gak? Ya, semua tergantung kepada kekuatan kita. Jadi sebenarnya ketika masalah, problema itu datang dalam hidup kita, seharusnya kita fokus kepada kekuatan kita. Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada kekuatan kita. Saya umpamakan, ada masalah seberat 20 kilogram. Ada beban 20 kilo. Ketika kita punya kekuatan 10 kilo, itu beban tidak akan bisa bergeming dari tempatnya. Mau kita gorong, mau kita tarik, mau kita apalagi angkat. Kekuatan kita cuma 10. Beban itu ada 20 kilo. Kita tidak akan mampu menggesernya, apalagi mengangkat. Kita tenggelam separuh kekuatannya. Tapi coba kita punya beban 20 kilo. Tapi kekuatan kita 100 kilo, itu enteng. Kekuatan kita 1000, pakai kelingking saja bisa kita lemparkan itu beban. Benar tidak? Ringan. Jadi terkadang ketika kita menghadapi masalah, tidak jauh-jauh kita berfokus kepada masalah itu. Berat sekali. Aduh, seperti apa ini jalan keluar? Ya. Menjadi pertanyaan bagi kita. Kekuatan itu bersumber dari mana? Yang ada dalam diri kita. Semuanya bersumber dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, coba kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Beban, masalah tidak menjadi apa-apa. Bahkan dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ia akan berbuah, menghasilkan buah. Tidak terganggu pertumbuhan, perkembangan daripada pohon yang ada di tepi aliran air. Seperti itu kehidupan kita. Sekeras apa kehidupan, sekeras apa masalah, problema, semua tergantung kepada kekuatan kita. Untuk itu minta kekuatan kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Coba lihat Matius 11 ayat 28.
Apa kata Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengajak. Tergantung kita. Mau datang? Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah kita punya masalah, problema, sepertinya buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar? Undangan Tuhan, marilah kepadaku. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Terkadang dalam hidup ini, masalah itu sepertinya berat. Ya. Rekannya, gak ada jalan keluar. Terkadang ya. Dan kita terkadang menangis sendirian, pusing sendiri, frustasi sendirian, depresi sendirian. Padahal sebenarnya ya, kalau kita menaruh seluruh kehidupan kita, rencana-rencana kita masuk dalam rencana Tuhan, artinya setiap rencana kehidupan kita, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang punya andil dalam rencana kita. Jadi apapun yang terjadi terhadap rencana kita dalam kehidupan kita, mari Tuhan yang punya andil itu. Mengapa kita stres sendiri? Datang sama Tuhan, Tuhan ini rencanamu. Kalau Tuhan punya rencana, kalau kita mau sepakat dengan Tuhan dan Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah punya rencana yang gagal. Rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Jadi kalau rencana kita masuk dalam rencana Tuhan, rencana Tuhan join operation. Tuhan punya andil. Saya pernah di jalan raya, tidak lampu merah, tapi polisi datang menyetop. Stop! Semua dari jalan sini nggak ada yang bisa lewat. Di sana juga di stop, semua macet. Beberapa menit kemudian, ternyata yang lewat siapa? Presiden yang lewat. Stop semuanya, presiden yang lewat. Rencana presiden, rencana kerjanya harus terlaksana hari itu. Apapun dibuat supaya presiden lancar menuju suatu tempat untuk tempat dia bekerja. Rencana presiden harus terlaksana untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Program-programnya. Demikian Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan punya rencana, siapapun dia akan stop kalau dia mau stop. Supaya rencananya bisa jalan. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Dia penguasa langit dan bumi. Apapun dia lakukan. Mau stop yang ini, mau berhenti yang ini supaya ini lancar, Tuhan yang punya andil. Amin. Jadi mari berperkara dengan Tuhan. Mari kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya urusan. Haleluya. Untuk itu serahkan semua rencana kita sama Tuhan. Apabila ada kendala, ada problema, tinggal nanya Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Nah nanti jawabannya seperti apa? Nanti kita pelajari di akhir nanti ya. Seperti apa jalan keluar yang diberikan Tuhan. Nah, hal yang kedua dalam nats yang kita baca hari ini, di dalam nats pokok kita hari ini ya, ada 3 hal yang sangat penting yang dapat saya lihat. Yang kedua adalah, tadi pertama bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua adalah bahwa Allah setia. Dia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Artinya semua ada dalam kontrol Tuhan. Ketika ada masalah, problema dalam hidup kita, tantangan, rintangan, itu ada dalam kontrol Tuhan. Coba kita lihat Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12. Ayub 1 ayat 6 ya, coba saya bacakan 6 ayat ya, langsung cepat saja. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub, Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Coba lihat ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Artinya, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi lihat, dia ada dalam tanganku. Kontrol. Saya kontrol dia. Dia ada dalam kuasaku. Endingnya seperti apa? Saya yang punya keputusan. Kata Tuhan. Dalam hidup kita, tidak jauh seperti ini. Sehingga saya pribadi juga ketika saya menghadapi cobaan yang sepertinya berat sekali. Saya selalu menangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini engkau izinkan? Saya selalu ingat Ayub ini. Saya ada dalam kontrolmu. Sampai kapan saya akan menunggu jawabmu. Itu yang ada dalam hidup saya ya. Haleluya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari. Mereka tertindas, mereka terpojok, mereka menghadapi masalah, problema yang begitu berat. Tapi coba lihat, mereka lari kepada siapa? Lari kepada Tuhan. Ya. Kalau dikatakan ada orang yang tertindas. Ya, kalau kita menghadapi masalah kita sepertinya tertindas ya. Kalau ada orang yang tertindas, itu yang lebih kuat siapa? Yang menindas apa yang tertindas? Kalau mau lakai nataun naing, berbahasa Batak lagi ya. Kalau ibu-ibu ini cari kutu, ditidus itu kutu. Siapa yang lebih kuat? Kutu apa orangnya? Umpamanya seperti itu ya. Nah, ketika kita dalam hal seperti ini, kita sepertinya tertindas. Yang lebih kuat siapa? Yang menindas kita apa kita yang tertindas? Mari kita ketahui bahwa Tuhan mengizinkan kita tertindas. Tapi di dalam ketertindasan ini, Tuhan punya andil. Kita datang sama Tuhan. Mungkinkah kita tertindas? Ya mungkin. Seperti Ayub tadi. Mungkin hidup kita, masalah kita sepertinya, aduh berat sekali Tuhan. Aduh Tuhan saya sakit, sepertinya tidak ada obat. Dokter sudah angkat tangan, nyerah. Sudah, minta ampun. Gak ada jalan keluar lagi buat penyakitnya. Tinggal menunggu waktu. Mau kepada siapa mengadu? Mau datang kepada siapa ketika saat-saat seperti itu dalam hidup kita? Mengingat ini saya mengingat cerita tentang Alexander Agung ketika dia mau mati. Dia ada 3 permintaan. Salah satu permintaannya begini, saya kalau mati nanti saya mau tabib yang paling pinter, dokter yang paling
cakep, yang paling pinter, yang akan mengangkat peti mayat saya. 2 lagi gak usah saya ceritain, nanti cari sendiri. Ini yang terpenting, masuk dalam konteks ini. Orang bertanya, hai Raja, hai Alexander Agung, kenapa permintaanmu itu seperti itu? Apa kata dia? Saya mau memberitahukan bahwa dokter sepintar apapun, tabib sepintar apapun tidak bisa menghalangi kematian. Dia tidak bisa berkuasa atas penyakit. Lalu siapa yang bisa kita andalkan? Hanya Tuhan. Datang sama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dalam nats ini yang sangat penting yang dapat kita pelajari, bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan berkata bahwa setiap masalah pencobaan ada jalan keluarnya. Dan ingat, apapun jalan keluarnya, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah punya niat jahat terhadap umatnya, ciptaannya. Umat-umat yang datang kepadanya, dia tidak pernah punya niat jahat. Dia bahkan punya rencana-rencana yang indah. Coba lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan? Haleluya. Apapun jawaban yang kita harapkan, ingat Tuhan baik. Allah kita itu Allah yang baik. Ketika kita datang sama Tuhan, ada beberapa jenis jalan keluar yang dapat saya pelajari ya. Ada 3 jenis, 3 yang boleh saya sampaikan di tengah-tengah kita. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita buntu, ketika kita datang berserah, ada 3 jawaban. Ada 3 jalan keluar yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah jalan keluarnya tidak seperti yang kita harapkan. Pernah nggak ngalamin ini? Jalan keluarnya seperti tidak kita harapkan. Tapi ketahui bahwa itu yang terbaik menurut Tuhan. Dan lihat ke belakangnya. Semua akan mendukung untuk kebaikan kita. Lihat bagaimana Paulus meminta kepada Tuhan. Jawabannya tidak seperti yang diharapkan Paulus. Coba lihat 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Jadi Paulus terkenal dengan apa yang dia katakan, ada duri dalam dagingku. Yang menjadi beban bagi saya, yang menghimpit saya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus ada kelemahan, ada sakit penyakit, tapi Tuhan tidak mencabutnya. Kenapa? Cukuplah kasih karuniaku, supaya dalam kelemahanmu itu engkau dapat melihat kuasaku yang sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus. Luar biasa. Orang biasa memegahkan diri dengan kekuatannya, kekayaannya. Tapi Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah akan kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Coba kita turun tangan. Tuhan kita kesampingkan. Ya udah jalannya aja sendiri.
Angkat tangan deh Tuhan. Kita manusia-manusia biasa. Pencobaan-pencobaan yang biasa yang datang pada kita. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia-manusia luar biasa. Kita itu manusia biasa. Sehingga pencobaan-pencobaan yang datang adalah pencobaan biasa. Ya. Coba lihat Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dunia menjadi manusia 100%. Dia berharap, dia berdoa ketika dia mau disalib. Dia berdoa di Bukit Golgota, di Getsemani ya. Berdoa dengan cucuran darah. Tuhan, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi kehendak mulai yang jadi. Kehendak siapa yang jadi? Kehendak Tuhan. Yesus disalib supaya genap rencana Tuhan dalam hidup Yesus, anaknya yang tunggal. Untuk keselamatan kita semuanya. Dalam hidup kita ada banyak problema. Mungkin kita datang kepada Tuhan, masalahku ini Tuhan, tolong Engkau bertindak. Ya terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percaya itu yang terbaik buat kita. Haleluya. Supaya kita jangan stres, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Tuhan memberi jalan keluar. Hal yang kedua adalah, tadi pertama tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau yang kedua, sama seperti yang kita minta. Sama, persis. Sehingga dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10 coba. Bukan lagi Matius 7 ayat 7 sampai 10. Kita baca dengan cepat ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Allah kita itu baik. Terkadang dia memberikan jalan keluar sesuai dengan apa yang kita minta. Kejadian 32, coba lihat apa yang dia minta, diminta oleh Yakub. Kejadian 32 ayat 11. Kejadian 32 ayat 11. Ini permintaan Yakub, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ini agak ada kotak penghalang, jadi saya agak sulit membacanya. Jadi ini adalah doa Yakub. Karena dia punya kesalahan kepada Esau kakaknya. Ketika dia membohongi. Dia takut, dia minta sama Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari tangan kakakku. Dan doanya terjawab. Sesuai dengan apa yang dia minta. Coba lihat Kejadian 33 ayat 4. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Nah ketika mereka ketemu. Esau tidak menyakiti Yakub. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya. Sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh yang lain, Ishak dalam Kejadian 25 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia, Kejadian 25 ayat 21. 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung dan melahirkan. Lahirlah sekembar Yakub dan Esau dan Yakub. Jadi terkadang Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, lanjut saja. Yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar ketika kita berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah melampaui dari apa yang kita minta. Kita minta 1, dikasih 3. Kita minta 4, dikasih 8. Haleluya. Ada kalanya Tuhan memberikan seperti itu. Coba lihat Efesus 3:20. Efesus 3:20.
Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah kuasa memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kita. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saya teringat kisah seorang janda yang anaknya meninggal di pintu gerbang kota Nain. Ibu itu kehilangan anaknya. Dia janda, dia punya anak pemuda anaknya ini. Tapi meninggal, satu-satunya anaknya. Betapa sedih hatinya. Tidak perih sekali. Kalau saya melihat pelajari ini luar biasa kesedihannya. Ya. Karena kepedihan yang begitu dalam sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Coba kita lihat kisahnya ya. Lukas 7 ayat 13 sampai dengan 15. Sebentar saja, cepat. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, lihat bagaimana Tuhan melihat hati. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Puji Tuhan. Melampaui daripada apa yang dipikirkan ibunya. Kalau ibunya sudah sedih, dia mungkin tidak berharap akan bangkit. Tapi Tuhan melihat hatinya yang luar biasa berserah diri kepada Tuhan. Dia bangkitkan anak itu. Adakah dalam hidup kita ini kesulitan yang begitu berat? Mari datang menangis sama Tuhan. Tuhan akan berkata, jangan menangis. Kalau kita menangis sama tetangga, mungkin kita akan diomongin oleh tetangga itu kepada tetangga yang lain. Tahu enggak? Itu tadi si Yanu datang kepada aku nangis sampai ingusnya, sampai meler-meler. Dia katanya begini-begini. Seperti itu manusia. Tapi sama Tuhan datang. Tuhan akan berkata, jangan menangis. Akan memberikan jalan keluar buat kita. Lebih daripada apa yang kita harapkan. Haleluya. Yang terakhir saya ingat kisah Daniel. Bukan Daniel anak saya ya. Memang saya terinspirasi dengan Daniel ini sehingga saya beri nama dia Daniel. Ya, dan opungnya juga kasih nama itu Daniel. Kami sepakat sehingga namanya Daniel Mulia. Grace Daniel Mulia Saragi. Cowok paling ganteng di Medland. Ya, jadi saya teringat akan Daniel ini. Daniel ini dikhianati oleh temannya. Daniel ini kan dia pinter ketika dia ada dalam pembuangan di dalam kerajaan Darius. Dia itu pinter sehingga terpilih menjadi salah seorang orang penting di negeri itu. Hampir saja Darius memberikan seluruh kerajaannya kepada dia. Sehingga teman-temannya yang ada juga dari orang-orang Yehuda ya, yang dipilih menjadi orang-orang yang dipercaya di kerajaan itu. 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang lain-lain. Nah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ya berapa sama dia, temannya lah. Tapi yang lain-lain itu punya rencana jahat kepada Daniel. Sehingga mereka buat suatu rancangan, kata mereka kepada raja, hai tuanku, buatlah suatu peraturan di kerajaan ini. Siapa yang tidak meminta atau menyembah kepada dewa dan meminta jalan keluar kepadamu, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Datang Raja Darius, oke. Dicap, buat peraturan. Daniel mendengar ini, dia berdoa 3 hari. 3 kali sehari menghadap Tuhan. 7 kali apa 3 kali? Dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan. Dan orang-orang yang ingin
mengkhianati dia, melihat dan melapor kepada Raja Darius. Hai Raja, Daniel menyembah Tuhannya. Berarti Daniel harus masuk ke gua singa. Raja Darius yang adalah teman baiknya, yang sangat mengasihi dia. Dia berkata, aduh Daniel, saya tidak menyangka akan seperti ini. Tapi perintah sudah dimeteraikan. Daniel, dalam hal ini saya tidak bisa bantu kamu. Dalam masalah ini Daniel, saya yang adalah raja di sini tidak mampu menolong kamu. Dalam hidup kita ada orang-orang baik di sekeliling kita, ada teman-teman baik kita. Ketika kita terhimpit, ketika kita menghadapi masalah, mereka tidak mampu tolong. Mereka baik. Coba lihat di sekeliling kita, ketika kita bermasalah, mereka baik, tapi ada kalanya mereka tidak sanggup tolong. Orang tua kita sangat menyayangi, mengasihi kita. Tapi ada waktunya, ada kalanya kita masuk dalam masalah problema, tapi mereka tidak bisa tolong. Sama siapa kita harus datang? Ada banyak orang-orang mengasihi kita, tidak bisa tolong kita, tidak mampu. Lihat Daniel, dia datang kepada Tuhan. Daniel masuk ke gua singa. Tapi Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa yang lapar itu, sehingga Daniel tetap hidup. Datang sama Tuhan. Orang-orang baik sekeliling kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah mereka tidak mau? Itu tidak kita tahu. Menurut pandangan kita mereka sanggup mungkin ya. Orang tua kita tidak akan mungkin tidak menolong kita. Tapi ada kalanya mereka tidak sanggup tolong. Lalu siapa yang dapat kita andalkan? Kepada siapa kita dapat minta tolong? Hanya kepada Tuhan Yesus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Daniel. Allah yang sama. Hari ini kita datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Seberat apa masalah kita, problema kita? Ayo, Tuhan mengundang kita, mari datang kepadaku hai yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari datang. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Datang sama Tuhan. Haleluya. Datang sama Tuhan. Bawa bebanmu, bawa masalahmu, bawa setiap problema kita. Mari datang menangis sama Tuhan. Tuhan akan jamah kita, katakan jangan menangis. Hanya Tuhan yang punya kekuatan. Kita datang kepada Tuhan yang punya jalan keluar. Haleluya. Datang sama Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.